nama saya Yulfiani Samratul Fuada, kelas 10 MP2. Saya di sini akan menjelaskan tentang masuknya Islam ke Indonesia. Yang ke-1, teori Gujarat adalah teori yang dikemukakan oleh Sonopur Gronje, seorang orientalis dan ahli antropologi asal Belanda, yang berhubungan dengan hubungan antara Gujarat, India, dan Nusantara, termasuk Indonesia pada masa lalu. Berikut adalah beberapa poin terkait dengan teori ini. Yang ke-1, Sonopur Gronje, seseorang orientalis dan ahli Islam yang terkenal pada abad 19 dan awal abad ke-20. Nama lengkapnya adalah Christian Sonopur Gronje. Lahir pada tanggal 8 Februari 1857 di Oosterhout, Belanda. Meninggalnya tanggal 26 Juni 1936 di Leiden, Belanda. Ia dikenal dengan penelitiannya yang mendalam tentang budaya dan masyarakat Islam, khususnya di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Sonopur Gronje adalah seorang ilmuwan yang sangat memahami Islam dan budaya lokal, tetapi juga seorang pejabat kolonial yang menggunakan pengetahuannya untuk mendukung penjajah. Dan yang kedua, tradisi batu nisan. Salah satu bukti pengaruh Gujarat terhadap Nusantara adalah tradisi batu nisan. Batu nisan Islam yang ditemukan di sejumlah tempat di Indonesia, terutama di Aceh dan Sumatera, menunjukkan adanya gaya dan bentuk yang sangat mirip dengan batu nisan yang ada di Gujarat. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh kebudayaan Gujarat dalam seni pemakaman dan arsitektur Islam di Nusantara. Dan yang terakhir, perjalanan Marco Polo. Marco Polo, penjelajah asal Venesia, dalam perjalanannya ke Asia pada akhir abad ke-13, juga menyebutkan tentang wilayah Gujarat dan peran pentingnya dalam perdagangan internasional. Gujarat dikenal sebagai pusat perdagangan rempah-rempah dan tekstil, yang juga menjadi salah satu alasan mengapa wilayah ini berperan dalam memperkenalkan budaya dan agama Islam ke wilayah Asia Tenggara. Dan yang kedua adalah teori Persia, yang dikemukakan oleh Husain Dajjal-Diningrat, berhubungan dengan pengaruh Sufisme Persia terhadap perkembangan Islam di Indonesia, khususnya di kalangan masyarakat yang terlibat dalam tradisi spiritual dan keagamaan, seperti aliran Sufi dan tokoh-tokoh besar seperti Syekh Siti Jenar. Husain Dajjal-Diningrat adalah seorang ahli sejarah Indonesia yang banyak meneliti pengaruh budaya dan agama di Indonesia, termasuk pengaruh Islam Persia yang datang melalui jalur perdagangan dan dakwah. Berikut adalah beberapa poin terkait dengan teori ini. Syekh Siti Jenar dan aliran Sufi. Syekh Siti Jenar adalah salah satu tokoh kontroversial dalam sejarah Islam di Indonesia yang sering dihubungkan dengan aliran Sufi. Ia dikenal dengan ajaran-ajarannya yang dianggap menyimpang oleh kalangan ortodoks Islam. Syekh Siti Jenar menekankan pencapaian kesatuan dengan Tuhan dan mengajarkan bahwa seorang yang telah mencapai pencerahan rohani tidak lagi terikat oleh aturan-aturan formal agama. Dan yang kedua adalah tradisi Satu Syuro. Dalam konteks Islam, Satu Syuro seringkali mengacu pada hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram dalam kalender Hijriah dan memiliki banyak makna dalam tradisi keagamaan Islam, baik bagi Sunni maupun Syiah. Dalam tradisi Syiah, Asyura memiliki makna khusus terkait dengan tragedi Karbala. Sementara dalam tradisi Sunni, hari ini memiliki berbagai praktik doa dan puasa. Dan yang ketiga, teori Mekah, yang dikemukakan oleh Buya Hamka berhubungan dengan pandangan dan pendekatan beliau terhadap Islam dan keagamaan di Indonesia, yang dipengaruhi oleh pengalaman beliau di Mekah dan pemahaman mendalam tentang tradisi keagamaan di sana. Buya Hamka, seorang ulama, cendekiawan, dan tokoh besar Indonesia, memiliki pandangan yang kaya tentang Islam yang tercermin dalam pemikirannya. Berikut adalah beberapa poin yang terkait
terkait dengan teori ini. Yang ke-1, teori Makkah Buya Hamka. Buya Hamka menghabiskan waktu untuk belajar di Mekah atau Saudi Arabia dan memiliki pemahaman yang luas tentang ajaran Islam tradisional. Teori Mekah mengacu pada bagaimana Buya Hamka menginterpretasikan dan mengajarkan Islam yang berasal dari pengalaman-pengalaman spiritual di Mekah, serta bagaimana beliau mengadaptasi ajaran-ajaran ini dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia. Dan yang kedua, gelar Al-Malik. Al-Malik adalah gelar yang sering diberikan kepada seseorang yang menunjukkan kebesaran dan pengaruh dalam dunia spiritual dan intelektual. Dalam konteks ini, Buya Hamka mendapatkan gelar ini sebagai pengakuan atas kedalaman ilmu agama, kepemimpinan spiritual, dan pengaruh beliau di dunia Islam di Indonesia. Gelar ini menandakan martabat dan kewibawaan beliau sebagai ulama besar. Dan yang ketiga adalah mazhab Syafi'i. Buya Hamka seperti banyak ulama Indonesia lainnya menganut mazhab Syafi'i dalam bidang fikih. Mazhab Syafi'i adalah salah satu dari 4 mazhab utama dalam Islam yang sangat dominan di Indonesia. Hamka menekankan pentingnya pemahaman fikih yang sejalan dengan tradisi Islam yang moderat dan mampu menjaga kerukunan antar umat Islam di Indonesia.